beli Oh gitu. iya Iya, boleh. banyak yang beli laris gitu loh Pak Haji ya. Boleh. Iya. Pokoknya rezekinya banyak dah Iya, gitu. ngirinya banyak. Boleh. Kalau saya ada tabungan Pak Haji ya di BPR tuh, ada undiannya. Tabungannya sih sedikit nggak banyak, tapi ada undiannya. Pengennya saya dapat undian Pak Boleh. Haji, iya. Boleh. Gitu. Jadi saya ada masukan lah rezeki gitu loh Pak Haji ya. Boleh. Gitu. Di rumah ada usaha, mobil itu pengennya ada yang beli, saya jual gitu. Boleh. Saya beli lagi gitu loh. Boleh. Yang beli pengennya gitu Pak Haji. Boleh. Yuk Ibu kasih mic-nya. Nama? Maimunah Pak. Tinggal di mana? Di Indramayu. Oke, hajatnya apa? Hajat saya sekarang pengen kaya raya gak Pak? Oke, tadi ajarin ya. Iya. Yuk, sebelahnya. Nama? Nama Suwito ini dari suaminya ini. Iya. Hajatnya sama? Hajatnya sama yang kemarin tuh alhamdulillah nikahin anak udah terselesaikan, terkabul. Iya. Waktu jarak satu minggu kurang tuh ada aja, cuman ini yang jadi masalah. Dedinya kemana dedinya? Yang jadi masalah ini Pak Haji, ini orang ini yang mobil yang waktu saya gadein itu sekarang orangnya minta ditebusin aja. Berarti Bapak mesti punya duit kan? Iya. Bayar tarik gua ajarin. Yuk. Mana? Yuk. Oh, Dedi mana Dedi? Nama saya Untari Aulia Pak Haji. Apa? Nama saya Untari Aulia. Namanya? Padang. Untari Aulia. Untari. Iya, Aulia. Aulia. Hajatnya? Hajatnya saat ini pengen nikah dan kaya raya. Nikah. Iya. Ini nikah yang keberapa? Yang pertama Pak Haji. Yang pertama. Umurnya berapa? 29. 29. Ya. Tinggal di mana? Di Padang. Di Padang. Ya. Terus ada usaha juga Pak Haji. Usaha seblak. Jadi pengen cabangnya di mana-mana. Pengen punya penghasilan miliaran deh. Oke. Kawin dulu apa penghasilannya gede? Kawin dulu kali ya. Iya, kawin dulu tadi Iyalah Pak Haji. enak, kawin dulu enak. Daripada nganggur alat kelamin lu nggak digunain. Yuk sebelahnya. Dwi Hasuti, nama saya Dwi Hasuti dari Purwokerto. Ya. Purwokerto, pengen Sehari-harinya apa? saya pensiunan Pak Haji. Dari Unsud PNS. Oh iya. Ya. Hajatnya? Saya pertama pengen anak saya cepat nikah. Heeh. Anaknya Anaknya mana? ini Oh umur berapa? 37. 37. Ya, Sehari-harinya apa anaknya? Karyawan swasta. Ya. Oh iya. Itu aja hajatnya? Bukan, saya pengen beli kos-kosan di depan UIN itu tepat lunas tanpa bayar dan umroh tahun depan. Oh iya. Umroh dengan suami full Ramadan. Boleh. Tanpa bayar. Pengen kebeli kos-kosan. Iya. Iya. Berapa nilainya kos-kosan? Nilainya 700 juta. Oke, Iya, saya ajarin ya. Ya, amin. Yuk, sebelahnya. Anaknya ini Ibu. Yang umur 37 yang mana? Ini. Nah, ini siapa? Kakaknya siapa? Oh, kakak Ibu. Oh, tinggal di Purwokerto juga. Oh, di Depok. Oh iya. Yuk. Iya, siapa Mbaknya mau ngomong? Ayo. Saya Ulfah Ruri, tinggal di Depok. Hajatnya semoga TikToknya nggak bisa di live-in. Ya ayo cepetan, satset, kelamaan lu. Gue udah mau jalan. Hah? Semoga iya. Hah? Semoga bisa menikah tahun depan. Iya pasti ya, tar diajarin. Ya kan hajat ibu tadi sebut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hajat Pak Haji. Nama saya Sri Sudarmi, tinggal di Depok. Punya hajat, anak saya Wisnuti Hananto itu. Ibu tinggal di Depok. Hajatnya ibu apa? Anak saya supaya lebih baik. Anaknya ibu siapa? Wisnuti Hananto. Karena ada gangguan gimana ya, kayak mental gitu Pak. Setelah ditinggal almarhum, jadi sering marah, terus udah kerja nggak kerja lagi. Pengen saya tuh supaya anak ini jadi anak yang soleh. Udah berapa tahun sakit itu? Sakit gilanya? Hah? Nggak gila Pak, sampai marah-marah itu gangguan gitu loh Pak. Apa? Gangguan jin ada halusinasi kali ya Pak. Udah berapa tahun? 5. Udah 5 tahun. Iya. Sekarang serumah apa enggak? Saruma. Oh iya. Suka marah-marah gitu. Oke. Ya pengen saya itu anak itu kembali normal kembali, dan tadi udah kerja, pengen kerja lagi, jadi anak soleh, terus rajin ibadah. Boleh. Sip. Dipertemukan istri yang soleha. Boleh. Tadi ajarin ya. Ya, Ini yang sedekah jadi
satu lagi Maya Wiharsanti, kakaknya, itu kena kejadian gangguan itu katanya itu diolemin sama orang terus dinikahin. Maksudnya? Izin. Ini siapa? Saya anak pertama, jadi yang tadi diceritakan oleh ibu saya itu anak kedua dan ketiga. Jadi yang anak ketiga pertama 5 tahun yang lalu kejadiannya, anak yang kedua ini adik saya 2 bulan yang lalu kejadiannya, tapi itu cepet banget. Jadi dari Oktober hingga November kami tuh kehilangan banyak harta benda termasuk tabungan-tabungan. Jadi dia dipengaruhi seperti dihipnotis dia mungkin ambil barang-barang dari rumah dia kasih ke orang tersebut seperti itu. Nah kemudian bilangnya anak dari nasabahnya. Nah kemudian saat ini posisi katanya sudah menikah dengan orang tersebut tanpa izin dari keluarga. Kita tidak tahu dia sudah keluar rumah tapi masih mengganggu seolah minta warisan, kemudian intinya masih terganggu gitu Pak Haji. Jadi dia fokusnya adalah mencari uang, walaupun kita sampaikan bahwa kamu ini membuat sedih almarhum, membuat sedih ibumu yang masih hidup. Itu sepertinya tidak berpengaruh, kayaknya masih ada pengaruh dari entah ilmu hitam atau... Kan anak perempuannya nggak serumah kan? Tadinya satu rumah, tapi kemarin dia keluar rumah karena terpengaruh. Sekarang? Keluar rumah. Ya nggak bisa, mesti sang serumah. Kalau yang nggak keluar rumah mesti fokus sendiri pengobatannya. Yang serumah yang bisa. Ya ini kan global, susah. Kalau yang itu mesti fokus sendiri. Privat yang tadi kayak pertama tadi tuh. Yang tadi. Ibu jadi mesti fokus sendiri. Kalau yang udah keluar rumah. Kalau yang serumah masih bisa nih global. Begini masih bisa. Kalau yang udah keluar udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah nggak serumah kan. Kita mesti ngerjainnya beda. Ya satu-satu aja dulu ya. Yang penting anaknya dulu yang laki tadi kan yang serumah ya. Oke. Ini yang sedekah jadi berarti satu ya. Ini yang sedekah berarti satu. Ini yang sedekah berarti ibu. Mbaknya. Ini yang sedekah berarti ibu. Bapak ibu sama mbaknya yang sedekah satu. Ibu sendiri. Oke, gini ya. Kalau bapak dan ibu hajatnya pengen terkabul. Bukan ngomong begitu. Kalau bapak dan ibu hajatnya pasti terkabul. Jadi kata pengen tuh jangan. Kita ngomongnya kebanyakan pengen. Kita kebanyakan ngomongnya mudah-mudahan. Kita kebanyakan ngomongnya apa? Insya Allah. Janganlah. Pasti. Tuh. Kita ngebahas yang kawin dulu ya. Yang utang sama kaya raya nomor 2 ada ya. Karena saya prioritas kawin. Karena manfaatin alat kelamin yang udah nganggur. Ya. Karena alat kelaminnya nganggur. Nah jadi gini. Kalau mbaknya pengen kawin. Kuncinya satu. Bisa nggak boleh egois sama orang rumah. Jadi mbaknya nggak boleh egois sama orang rumah. Orang rumah siapa tuh? Ibunya siapa? Apa tuh egois? Kalau dinasehatin ibunya sekali, mbaknya nggak boleh ngomongnya 5 kali. Ibunya ngomong sekali, nasehatin mbaknya jawabnya 2 kali. Ibunya ngomong sekali, mbaknya ngomongnya 3 kali, nggak boleh. Jadi ibunya ngomong, "Dek, makan." Sekali ya ibunya ngomong, mbaknya langsung ngomong, "Iya ntar juga dimakan orang tadi juga udah." Nggak bakal kawin tuh. Kok gitu Pak Haji? Egois. Begitu juga mbaknya. Jadi kalau mau mulutnya diplester. Loh, udah jangan ngomong. Apa? Menang sendiri, jangan menang sendiri. Iya nggak boleh menang sendiri. Biasanya tuh perempuan-perempuan yang udah punya uang, tahu duit, sekolahnya lulusan SMA biasanya rata-rata begitu. Egois. Suka nonton sinetron, suka nonton di TikTok, di YouTube. Nggak boleh. Udah pokoknya mahabbah sama orang tua. Jadi harus mahabbah sama orang tua. Manut, nurut, katut sama orang tua. Jadi mbaknya nggak boleh egois. Itu satu ya. Kedua, ibu paksain pakai ilmunya orang tua dulu, orang zaman dulu. Kalau di Jawa namanya disuwuk. Kalau di Sunda namanya dicamahan. Kalau di Surabaya namanya digembokin. Kalau di Jawa Timur namanya disawanin. Ibu remes alat kelamin ibu sehari 2 kali.
atau sehari 3 kali usapin ke kulitnya anaknya. Minimal ke muka boleh, ke tangan boleh. Nikah tahun ini. Nikah bulan ini. Nikah tahun ini. Nikah bulan ini. Disuwuk, dicamahin. Diremes alat kelaminnya ibu, disuwuk, dicamahin, digembokin kalau orang Surabaya atau Jawa Timur disawanin. Ibu sambil ngomong, Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya namanya Minul binti Nongol. Nikah tahun ini, nikah bulan ini sama laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, terakhir ngaceng. Harus ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng nanti dimasukin ke alat kelamin mbaknya meleot-meleot. Kok tahu pengalamannya Haji Marco? Gak bisa masuk karena meleot-meleot. Jadi harus ganteng wajib, sayang wajib, punya pekerjaan tetap wajib, punya penghasilan tetap wajib, soleh wajib, harus terakhir maunya saya ngaceng. Harus ngaceng. Kalau nggak ngaceng saya nggak mau. Tukar tambah. Iya dong. Ibu bayangin kalau nggak ngaceng nanti nggak punya keturunan. Saya maunya langsung nikah sebulan hamil. Pak Haji apa-apa sih ngomongnya ngaceng. Karena gurunya ngaceng. Muridnya harus ngaceng. Nah, disuwuk setiap hari. Setiap hari. Itu kalau nggak ada kendala ya, kita bicara mulus ya. Tapi kan banyak kendala kadang. Anaknya lah yang nggak yakin ilmunya RDAI. Apaan sih mama? Itu ilmu apaan sih? Ih, zaman modern masih begitu. Kendala. Ibu nggak boleh takut. Tenang, nanti ada solusinya. Ibu remas alat kelamin ibu tanpa sepengetahuan anaknya, dipegang tangannya. Kakak, mama bikin nasi goreng. Kakak mau gak nasi goreng? Kan dia nggak tahu. Remas alat kelaminnya di kamar, pegang pipinya. Kakak kok sekarang cantik ya, alhamdulillah ya putri mama ya. Tapi usahain putrinya pada saat mau dipegang pipinya jangan suruh napas. Karena kalau napas langsung masuk UGD. Wanginya luar biasa nih.